Bab 59. Menyelesaikan misi. Huk-huk. Holy Su terbatuk pelan dengan lemas, tubuhnya pun berguncang pelan, dan hampir saja terjatuh dari batu besar. Untung saja Yahya Ki bergerak cepat, dan berlari ke samping Holy Su menopang tubuhnya. Kemudian, ia berkata kepada Elton Su, "Elton, aku serahkan misi untuk mengakhiri nyawa beruang sihir bumi kepadamu. Aku bawa Holy pergi memulihkan diri dulu." Elton Su mengiyakannya. Setelah Yahya Ki membawa Holy Su pergi, ia pun langsung maju ke depan dan mengakhiri nyawa beruang sihir bumi itu dengan sekali serangan pedang. Setelah itu, Judith dan Blue Dragon kedua kakak adik itu berjalan kemari. Judith pun tersenyum berkata, "Kak Elton sudah bekerja keras, silakan istirahat dulu saja. Untuk urusan mayat-mayat binatang ini, aku dan kakakku akan mengurusnya. Ini adalah pil pemulihan spiritual." Blue Dragon melemparkan sebuah botol giok kepada Elton Su. Meski wajahnya tidak tampak ramah, tapi ia sama sekali tidak pelit dalam memberinya sesuatu. "Terima kasih." Untuk seseorang yang bisa membaca situasi sepertinya, Elton Su tentu saja tidak akan menyimpan ketidaksenangan sebelumnya ke dalam hati. Kemudian, ia menerima botol giok yang berisikan pil pemulihan spiritual, dan berjalan ke samping menelan pil itu untuk memulihkan diri. Judith dan Blue Dragon kedua kakak adik itu memang memiliki kemampuan yang baik. Dan Elton Su akhirnya juga memulih kembali dengan waktu 1 jam. Sedangkan, saat Elton Su membuka matanya menyapu sekilas, ia pun menemukan kedua kakak adik itu yang telah selesai membereskan kedua mayat beruang sihir bumi itu. Aroma daging panggang tersebar bebas di atas udara. Elton Su membuka mata besar, dan menemukan Yahya Ki yang tengah sibuk di samping api unggun. Di atas api unggun yang tengah membakar itu, sebaris daging pun dibakar hingga kuning emas. Tetes demi tetes minyak sedap yang dihasilkan bakaran itu semakin menambahkan rasa nikmat pada daging panggang itu, sehingga cacing-cacing dalam perut Elton Su ikut kelaparan. Ketika ia menolehkan pandangannya, Judith pun tengah menatap daging panggang itu dengan air liur yang menetes dari ujung bibir. Bisa-bisanya ia tidak menjaga kesan gadisnya sama sekali. Meski Blue Dragon duduk memunggungi api unggun, tapi sepasang matanya juga terkadang melirik balik ke daging panggang di atas api sana. Elton Su berjalan kemari. Melihat itu, Yahya Ki pun terkekeh, mengambil sepotong daging panggang yang baru saja dibakar kepada Elton Su. "Elton, sini, hari kontribusimu jauh lebih besar dari kita semua, jadi kamu makan dulu saja." Awalnya Elton Su sudah dibuat tergiur akan aroma sedap daging panggang itu. Namun usai melirik sekilas semua orang yang berada di tempat, ia pun berujar dengan rendah hati, "Kontribusiku tidak sebesar itu. Kalau bukan karena Kak Holy, kita berdua bahkan belum tentu berani menyerang beruang sihir bumi itu. Lagi pula, jika tidak adanya pil obat dari Blue Dragon, aku juga tidak merasa begitu ringan. Dan kalau tidak ada adik Judith juga yang berjaga di samping, mungkin seseorang itu juga tidak begitu berusaha untuk melawan beruang sihir." Mendengar Elton Su berkata seperti itu, wajah kecil Judith malah memerah. Sebenarnya dalam satu tim ini, ialah yang terlihat paling tidak berguna. Awalnya suasana hati Blue Dragon sudah merasa agak senang usai mendengar ucapan Elton Su, namun karena kata-kata terakhir Elton Su, raut wajahnya pun terlihat buruk lagi. Bocah ini berani-beraninya menggoda adik perempuannya di hadapannya. Sedangkan Yahya Ki pun memberi kode mata yang cukup senang kepada Elton Su. "Kalau begitu, aku boleh memakan daging panggang itu dulu, bukan?" Suara tawa yang merdu terdengar. Holy Su pun entah dari kapan sudah tiba di samping api unggun, lalu mengulur tangan merebut pergi daging panggang itu, dan mulai membuka mulut besar mengunyah. Kelembutan seorang wanita pun menghilang abis darinya. Namun, tingkahnya yang barbar ini malah membuat mereka semua merasa dekat. "Aduh, Holy, apakah kamu tidak boleh memakannya dengan santai? Lagi pula tidak ada orang yang mau berebutan denganmu. Dalam satu tim ini, juga hanya Yahya Ki seorang yang berani bercanda dengan Holy Su." Hasilnya tentu saja adalah dipelototi oleh Holy Su, "Pergi bakar dagingmu saja sana. Kalau kamu berani menyinggungku, hari ini aku akan memberi pelajaran lagi kepadamu." Kata-kata Holy Su itu jelas sekali penuh dengan ancaman, sehingga Yahya Ki buru-buru terkekeh canggung. Melihat ini, Elton Su terkekeh berkata, "Menurutku, jika Yahya itu tikus, maka Holy itu adalah kucingnya, yang memang dilahirkan untuk membunuhmu."
Haha, Holly, sepertinya ada seseorang yang lebih tidak takut mati dariku. Yahya Ki tertawa, kemudian berkedip-kedip mata ke arah Holly Su, sedangkan tangannya malah mengangkat jempol di belakang ke arah Elton Su. Suasana di sana pun membaik karena perbincangan ria mereka. Setelah melalui pertarungan kali ini, Elton Su yang awalnya hanya diterima Yahya Ki pun pelan-pelan diakui oleh Blue Dragon mereka bertiga. Sedangkan setelah menjalin hubungan seperti ini, Elton Su juga jadi semakin mengenal baik Yahya Ki mereka berempat. Holly Su ini barbar, Yahya Ki ini ramah tamah. Meski Blue Dragon ini cukup arogan, tapi ia tidak akan mengelak banyak ketika melakukan sesuatu karena hubungan tidak baik. Dan Judith ini biasanya terlihat seperti gadis yang tenang, namun setelah menjalin hubungan dekat denganmu, sel-sel gila yang terdapat di dalam tubuhnya pun bisa membuat dirimu ketakutan hingga tidak berani berbicara. Mungkin karena hal itu juga, jadi tim yang tampaknya bisa menghancur kapanpun ini masih bisa terjalin hubungan dengan baik selama 2-3 tahun ini. Yahya Ki mereka berempat sudah saling mengenal baik akan satu sama lain. Sedangkan Elton Su baru saja bergabung ke dalam tim ini. Sembari berbincang ria, mereka juga saling memberitahu latar belakang mereka masing-masing. Melalui perbincangan, Elton Su juga baru mengetahui bahwa pasukan tentara bayaran Red Wolf itu sebenarnya dibentuk oleh Yahya Ki mereka berempat. Karena binatang yang ditunggangi mereka semua adalah serigala setan haus darah, jadi mereka pun memberi nama itu untuk tim mereka karena kebosanan. Dan di dalam pasukan tentara bayaran Red Wolf ini, tidak ada peraturan sama sekali. Jika hubungan mereka lagi baik, mereka pun bisa menyelesaikan misi bersama. Jika hubungan tidak baik, mereka pun bebas mau melakukan apa saja, tidak ada satupun orang yang akan memaksa siapapun. Elton, apakah kamu tidak mempunyai Sumeru Storage Ring? Usai makan kenyang, Yahya Ki dan Elton Su beristirahat di sebuah batu besar. Pada saat ini, Yahya Ki tiba-tiba membuka mulut bertanya. Yahya Ki bisa menanyakan hal ini, karena sejak bertemu dengannya, Elton Su pun menggendong sebuah koper yang besar. Sebelumnya, hubungan mereka tidak begitu baik, jadi Yahya Ki tentu saja tidak akan menanyainya. Untuk barang yang begitu berharga, jarang sekali ditemukan di kota Moyu kita, aku tentu saja tidak mampu memakainya. Elton Su berujar dengan sedikit canggung. Semua orang yang berada di dalam tim mempunyai Sumeru Storage Ring, namun hanya Elton Su seorang saja yang tidak mempunyainya. Hal ini juga membuat Elton Su merasa bahwa dirinya sedang mengikuti segerombolan orang kaya. Kota Moyu kalian memang agak kurang ya. Sebenarnya sebagai seorang tentara bayaran yang sering menjalani misi, membawa Sumeru Storage Ring setiap saat juga mempermudah banyak hal. Yahya Ki tidak bermaksud untuk merendahkan Elton Su. Kemudian ia berpikir sesaat, dan lanjut berkata. Aku sini memiliki sebuah cincin yang tidak lagi dipakai, tapi hanya memiliki ruang sebesar 10 meter persegi. Kamu pakai dulu sana. Melihat Sumeru Storage Ring yang dikeluarkan Yahya Ki, Elton Su tidak menerimanya sama sekali, melainkan menggeleng kepala berkata, Kak Yahya, untuk barang yang begitu berharga, aku tidak berani menerimanya. Berharga dari mana? Paling tidak hanya memakai 50.000 koin emas saja. Yahya Ki tetap mendorong Sumeru Storage Ring itu kepada Elton Su, dan teriak-teriak berkata, Kita ini teman, jadi jangan sungkan lagi. Aku beritahu kamu, 50.000 koin emas bukanlah apa-apa bagi tentara bayaran seperti kita. Apakah kamu tidak mengetahuinya? Selain Master Alkimia, orang yang bekerja sebagai tentara bayaran pun merupakan orang terkaya di dalam Highest Heaven kontinen ini. Tentara bayaran begitu kaya. Elton Su menoleh memandang Yahya Ki kebingungan. Yahya Ki mengangguk dan berkata, kamu tidak tahu tentang itu, bukan? Apakah kamu tahu berapa banyak bayaran yang kita peroleh dengan membunuh seekor beruang sihir bumi? Setelah itu, Yahya Ki langsung menekuk jari-jarinya dan berkata, pertama, tidak membahas dulu kita yang memakan daging beruang ini. Setelah kita menyerahkan kelima mayat beruang sihir kepada Serikat Tentara Bayaran, kita pun bisa mendapatkan 50.000 koin emas. Sedangkan di pasar sana, sebuah mayat binatang buas tingkat spiritual nyata pun seharga 10.000 koin emas juga. Untuk beberapa mayat binatang buas istimewa, harga mereka juga bisa ditawar hingga 350.000 koin emas. Jika kamu bisa membunuh binatang buas tingkat spiritual laut, maka bayarannya juga beda. Tidak begitu mengerikan, bukan? Kalau begitu,
bukankah setiap tentara bayaran bisa langsung kaya raya dengan membunuh binatang buas? Elton Su tidak begitu percaya. Jika benar-benar seperti itu, mengapa sebagian besar tentara bayaran masih terlihat begitu miskin? Yahya Ki tentu mengerti apa yang dipikirkan Elton Su, kemudian menjelaskan. Meski tentara bayaran dapat memperoleh banyak uang dengan cepat, tapi mereka juga menghabiskannya dengan cepat. Mari kita bahas pil spiritual recovery yang kamu makan tadi. Sebutir pil itu saja sudah seharga 2000 koin emas. Selain itu, waktu kita mau memburu dan membunuh binatang buas, kita juga membutuhkan senjata, bukan? Di pasar, sebuah senjata tingkat menengah bintang 1 saja membutuhkan 10.000 koin emas, dan senjata tingkat menengah bintang 2 membutuhkan 20.000 koin emas. Hingga senjata tingkat menengah bintang 9, itu pun membutuhkan 1 juta koin emas. Sedangkan bagi tentara bayaran itu, sebuah senjata itu sebenarnya tidak akan bertahan hingga 1 tahun. Coba kamu hitung baik-baik. Usai menghabiskan semua uang dalam hal ini, kita masih ada berapa banyak uang yang tersisa? Yahya Ki memandang Elton Su bertanya. Setelah menghitungnya, Elton Su tersenyum pahit dan berkata, sepertinya tidak akan pernah bisa ketabung. Baguslah kalau kamu mengetahuinya, tapi kamu juga jangan berpikir untuk menghemat uang. Menjadi seorang tentara bayaran sama saja sedang mempertaruhkan nyawamu setiap hari. Uang itu tidak mudah diperoleh ketika hidup, tapi juga tidak bisa dibawa pergi ketika mati. Kamu boleh menabungnya untuk keperluanmu sendiri. Jika tidak ada yang diperlukan, kamu juga boleh memakai uang itu membeli beberapa sumber daya untuk meningkatkan kemampuanmu. Sebenarnya, tujuan akhir kita sama-sama adalah memahami ajaran bela diri. Yahya Ki memberi sedikit pelajaran kepada Elton Su. Sudahlah, hari ini aku tidak mau berbincang denganmu lagi. Aku mau pergi mencari juditku. Yahya Ki langsung bangun dari batu besar. Ekspresi seriusnya ketika memberi pelajaran kepada Elton Su juga seketika berubah menjadi senyuman bodoh. Setelah itu, ia pun berjalan menghampiri di mana Judith berada. Elton Su menarik pandangannya kembali, sambil memikirkan kata-kata Yahya Ki kembali. Meski bocah ini terkadang terlihat tidak serius, tapi kata-katanya juga ada benarnya. Hari kedua, setelah mereka selesai membereskan diri, mereka pun lanjut mengikut Holy Su mencari tujuan selanjutnya. Gurun tiada batas ini pun merupakan wilayah terbesar dalam Highest Heaven kontinen ini. Dibanding dengan tempat tinggal manusia, tempat ini pun jauh lebih besar. Sedangkan di dalam wilayah ini juga terdapat banyak binatang buas. Semakin ke dalam gurun tiada batas, tingkat kultivasi binatang buas juga semakin tinggi. Dengar-dengar, di bagian pusat gurun tiada batas itu pun mulai muncul kerajaan yang dibentuk oleh binatang buas yang dapat berubah wujud menjadi manusia. Dan dengar-dengar, di bagian dalam gurun tiada batas ini juga terdapat binatang buas super. Jika harus dibanding dengan ahli bela diri manusia tingkat menengah atau atas, beberapa binatang buas itu juga tidak kalah lemah. Jadi selama beberapa tahun ini, proses manusia dalam pengembangan gurun tiada batas juga terasa lambat. Di kota Longyang, tentara bayaran biasanya beraktivitas di bagian luar gurun, yaitu wilayah ribuan meter. Tapi, hanya di wilayah ribuan meter ini saja sudah terdapat sekian miliar ekor binatang buang. Di antaranya juga terdapat sekian juta binatang buas yang memiliki kultivasi tingkat spiritual nyata. Untuk kelompok beruang sihir bumi ini, persebaran mereka masih cukup rapat di sekitar sini. Elton Su berlima pun asal berkeliling di dalam hutan, dan sudah berlangsung hidup selama 5 hari di sana. Selama 5 hari ini, mereka berlima telah membunuh ribuan binatang buas. Dan tentu saja, dari sekian ribuan ekor binatang buas yang mereka bunuh, juga terdapat belasan ekor binatang buas kultivasi tingkat spiritual nyata. Sedangkan tujuan mereka sekarang ini adalah beruang sihir besar. Mereka sudah membunuh 4 ekor beruang, dan tinggal seekor beruang lagi, baru bisa menyelesaikan misi kali ini. Sumeru storage ring mereka sudah hampir terisi penuh. Hal itu pun dikarenakan selera mereka yang cukup tinggi. Jika mayat binatang buasnya tidak mencapai tingkat spiritual nyata, mereka pun tidak akan mau mengumpulkannya. Untuk obat herbal, mereka juga hanya mau mengumpulkan obat-obat tingkat kedua ke atas. Sembari berjalan di dalam hutan, mereka beberapa pun mengamati sekitar dengan penuh waspada. Usai menembus hutan, mereka berlima tiba lagi di gunung batu yang mengkilap.
Mereka berlima berdiri di atas puncak gunung, dan memandang ke arah jauh sana. Kemudian, mereka menemukan seekor beruang sihir bumi besar yang tengah berbaring beristirahat di sebuah batu yang besar. Melihat seekor beruang sihir bumi ini, wajah mereka semua pun menunjukkan seulas senyuman, dan akhirnya mereka juga menemukan seekor beruang sihir bumi terakhir ini. Bersambung. Bab 60 Jurang Fenglei. Beruang sihir ini adalah beruang terbesar yang pernah ditemui Elton Su mereka. Bahkan raut wajah Holy Su pun juga terlihat sangat serius, lah hanya takut kalau seekor beruang sihir ini memiliki kultivasi tingkat spiritual nyata menengah. Namun Holy Su sendiri hanya memiliki kultivasi tingkat spiritual nyata akhir saja. Meski perbedaan kultivasi itu hanya sedikit, tapi perbedaan di sana juga sejauh belasan kali lipat. Jika mereka menggabungkan kemampuan mereka berlima, mereka semua juga bukanlah musuh beruang sihir ini. Mereka berlima berpikir di dalam hati, sambil diam-diam menggelengkan kepala. Mau mereka ada bantuan pil obat dari Blue Dragon, pertarungan mereka dengan beruang sihir bumi juga hanya berakhir seri. Jika ingin memusnahkannya, harus ada seseorang dari Holy Su, Yahyaki dan Elton Su mereka bertiga yang menerobos tingkat kultivasi mereka sekarang ini. Yahya, kultivasimu sudah mencapai tingkat permunian dewa akhir. Aku lihat auramu juga mulai muncul tanda-tanda untuk penerobosan. Bagaimana kalau kita membiarkan kamu siap-siap menerobos tingkat baru dulu, baru lanjut membantu kita membunuh beruang sihir ini. Holy Su memandang ke arah Yahyaki, dan memberitahu pendapatnya sendiri. Yahyaki mengangguk, kemudian tersenyum memandang Blue Dragon berkata, tapi, demi mempercepat waktu, aku masih membutuhkan Blue Dragon untuk membuat sebuah pil peningkatan spiritual. Blue Dragon terkejut, kemudian melototi Yahyaki sekilas, dan mengerut alis berkata, pil peningkatan spiritual ini adalah pil tingkat keempat. Dengan kemampuanku untuk membuat pil obat sekarang ini, aku hanya bisa menjamin sebanyak 30% untuk berhasil membuatnya. Yang terpenting adalah bahan utama untuk membuat pil peningkatan spiritual ini. Mau kita mengumpulkan banyak obat-obat herbal beberapa hari ini, tapi kita juga masih kurang 2 macam bahan lagi. Obat herbal apakah itu? Tanya Holy Su. Sebuah inti binatang buas metalitas tingkat spiritual nyata, beserta jamur reishi hunyang selaku obat herbal tingkat keempat, ujar Blue Dragon. Sepertinya itu akan sangat sulit. Untuk inti binatang buas, kita dapat memperolehnya dengan mudah, namun jamur reishi hunyang ini sangat sulit ditemukan. Holy Su berkerut kening, begitu pula dengan Yahyaki yang merasa kecewa. Holy Su mereka pun terdiam. Jika benar-benar seperti itu, maka mereka hanya bisa mencari beruang sihir bumi lain bunuh. Namun posisi mereka sekarang ini jelas sekali sudah berada di bagian dalam lingkar luar. Mau mereka terus mencari ke dalam sana, beruang sihir bumi yang mereka temui juga hanya bisa semakin berkelas. Lebih baik biarkan aku saja yang mencoba untuk menerobosnya. Ketika mereka semua merasa kesulitan, suara Elton Su tiba-tiba terdengar. Meski suaranya tidak kencang, tapi pandangan Holy Su mereka juga seketika berpindah kepada Elton Su. Elton, kamu memiliki cara untuk menerobos dalam waktu yang begitu singkat. Mata Holy Su pun muncul sebuah harapan. Jika Elton Su bisa menerobos tingkat spiritual nyata, maka kesempatan untuk membunuh beruang sihir bumi itu juga bisa meningkat hingga 80%. Aku juga kurang yakin, tapi aku boleh mencobanya dulu. Elton Su tidak sepenuhnya yakin. Namun hingga sini, ia juga hanya bisa berusaha mencobanya. Elton Su memandang ke arah jauh sana. Awan mendung di tepi langit sana seperti sedang berputar-putar. Awan-awan gelap yang berada di sana pun diam-diam memunculkan kilat. Berdasarkan gambaran pada peta, tempat itu seharusnya adalah Jurang Fenglei. Dengar-dengar, Jurang Fenglei ini adalah tempat yang sangat aneh. Langit di atas sana juga selalu ada angin dan petir yang tidak pernah menghilang sama sekali, bahkan petir juga sering disambar ke bawah dari langit. Sedangkan jurang itu bisa-bisanya masih tersimpan dengan baik usai menerima pemandian petir, bahkan pohon-pohon dan kayu-kayu juga tidak hancur sama sekali. Akan tetapi, karena jurang itu selalu tertutup dengan petir, tumbuhan di dalam Jurang Fenglei pun hampir penuh dengan kekuatan petir. Jurang itu bisa dipanggil Jurang Fenglei, selain petir kilat, tentu saja juga dikarenakan angin yang tidak diketahui bagaimana ia muncul. Sedangkan di tengah angin itu juga terdapat esensi angin yang murni.
Oleh karena itu juga, jurang Fenglei ini terkenal. Sedangkan di tengah jurang itu, tumbuhan-tumbuhan di sana sangatlah kuat. Namun keajaiban jurang ini juga membawakan bencana bagi tumbuhan-tumbuhan dan batu-batu di sana. Selain itu, tentara bayaran juga mengambil tumbuhan-tumbuhan dan segala batu tambang yang dapat dibawa pergi. Kini jurang Fenglei itu hanyalah sebuah jurang yang kosong tanpa apapun. Elton Su pun ingin mengasingkan diri dan menerobos tingkat baru di sana, karena di dalam jurang Fenglei itu terdapat banyak esensi petir dan esensi angin. Dan kebetulan juga itu adalah yang diinginkan Elton Su. Ingin mencapai tingkat spiritual nyata, mereka harus menerima esensi alam yang cukup. Adanya pergabungan antar esensi dan kekuatan spiritual dalam tubuh, mereka pun baru bisa melatih roh binatang buas dan menerobos tingkat spiritual nyata. Kalau begitu, Elton kalian pergi ke jurang Fenglei untuk beberapa saat. Dan Yahya kalian bertiga kebetulan juga bisa pergi melindungi Elton. Kalau aku akan pergi mencari 2 macam obat herbal yang dibutuhkan untuk pembuatan pil peningkatan spiritual Yahya. Usai mendengar rencana Elton Su, Holy Su pun memutuskan untuk berpencar menjalani misi. Holy, bagaimana kalau kita mencari obat herbal yang dibutuhkan pembuatan pil peningkatan spiritual setelah Elton selesai menerobos tingkat baru? Yahya Ki agak khawatir dan menyarankan. Holy Su melirik Yahya Ki sekilas dan berkata, aku tidak ada begitu banyak waktu yang bisa dihabiskan bersama kalian. Aku sama sekali tidak ingin berlama-lama di gurun tiada batas yang terpencil ini. Jika kamu ingin memperlambat penerobosan tingkat, aku juga sangat senang. Mendengar ucapan Holy Su, Yahya Ki buru-buru tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu hati-hati. Aku menunggu kabar baikmu di jurang Fenglei. Selesai berkata, mereka berlima pun berpencar dan mulai beraksi. Elton Su mereka berempat berangkat menuju jurang Fenglei. Setelah menghabiskan waktu setengah jam, mereka akhirnya juga berhasil melewati rentang reaksi beruang sihir bumi itu, dan tiba ke jurang Fenglei. Mereka berempat mendongak melihat langit di atas jurang Fenglei, dan hanya menemukan petir kilat yang menyambar, suara petir pun terus terdengar. Atmosfer di sana juga membawakan efek mati rasa. Mereka baru saja menghirup oksigen di sana, mereka pun merasa sedikit kesetrum. Namun, meski esensi petir yang tersebar di tengah udara ini sangat rumit, tapi sekalinya mereka menghirupnya ke dalam, esensi itu pun mengalir ke seluruh tubuh, hingga meresap ke dalam sel-sel dan tulang. Kemudian, esensi itu baru pelan-pelan tergabung di dalam. Elton Su mereka berempat yang merasakan ini pun tidak tahan berdecak kagum. Tempat ini benar-benar merupakan tempat yang baik untuk melatih diri. Jika bisa, aku sungguh ingin menetap di sini untuk melatih diri. Yahya Ki mabuk menghirup udara di sana, sembari menikmati rasa enak yang diberikan esensi petir kepada tubuhnya. Tempat ini memanglah sebuah tempat yang baik untuk berlatih. Namun, di gurun tiada batas ini, mau tempat itu adalah wilayah pengembangan manusia dalam jangka panjang, tempat itu juga sering muncul musim binatang buas yang secara tidak pasti waktunya. Musim binatang buas ini merupakan sebuah kosakata yang membuat para tentara bayaran ketakutan. Bahkan pendekar tingkat spiritual laut saja juga belum tentu bisa kabur dari sana, jika mereka menemui musim binatang buas. Dan karena hal itu juga, meski jurang Fenglei ini dapat membawakan efek yang sangat baik, tapi tidak ada satupun orang yang berani berlama-lama di sini untuk melatih diri, apalagi menjadikan tempat ini sebagai tempat berlatih, dan ini sama sekali tidaklah mungkin. Jurang ini juga sebesar kota Longyang. Kalau tidak ada beberapa pendekar tingkat spiritual laut yang berjaga di sini, untuk musim binatang buas yang mengerikan itu, tempat ini juga hanya berakhir dimusnahkan oleh mereka. Elton Su menarik nafas dalam, lalu mengangkat kaki berjalan ke dalam jurang itu. Dan ia baru saja tiba di depan jurang itu, samping telinganya pun terdengar suara angin yang kencang. Sedangkan kedua dinding gunung yang membentuk pintu masuk jurang itu terdapat angin kencang yang meniup kemari, sehingga rambut Elton Su berterbangan berantakan. Elton Su mengulur telapak tangannya dengan kelima jari yang sedikit menekuk. Angin juga langsung berlalu melalui celah jarinya, bagai aliran air. Di tengah angin ini bisa-bisanya terdapat esensi angin di dalam. Sembari menghirup udara yang mengandung esensi angin ini, Elton Su merasa daya hidup pedang di dalam pusat energinya juga mulai bergerak terpancing, dan ada tanda-tanda untuk keluar dari pusat energi. Berhadapan dengan esensi angin ini,
mereka sangatlah ramah, bagai bertemu dengan keluarganya. Saat Elton Su menerobos tingkat pemurnian dewa, elang ajaib bersayap dua yang dibunuhnya itu pun merupakan binatang buas bersifat angin. Binatang buas ini memanglah makhluk hidup yang bertumbuh besar dengan menerima esensi alam. Esensi alam apa yang mereka serap ke dalam inti binatang buas, maka sifat itulah yang akan mereka terima. Hal ini jugalah yang menyebabkan mengapa ada beberapa binatang buas yang bisa menyerang dengan meniup api, dan ada yang bisa menyerang dengan menyembur air. Sedangkan alasan di belakang segala hal ini terjadi adalah esensi alam yang mereka serap. Bagi pendekar manusia yang sudah mencapai tingkat pemurnian dewa, setelah mereka sudah melatih roh binatang buas, kekuatan spiritual di dalam tubuh mereka pun bisa terkontaminasi sedikit akan sifat esensi alam itu. Ditambah adanya esensi alam yang memasuki tubuh, pendekar pun menjadi semakin sensitif akan esensi alam, dan semakin banyak dalam mengisapnya. Akan tetapi, jika kamu ingin menerobos tingkat spiritual nyata, maka kamu harus mengisap esensi alam yang cukup banyak, dan membiarkannya bergabung dengan kekuatan spiritual dalam tubuh, hingga terbentuknya spiritual nyata. Pendekar dengan kultivasi tingkat spiritual nyata dapat terbang bebas di atas langit, dan berlari bebas di bawah tanah. Semua itu pun dikarenakan tubuh pendekar tingkat spiritual nyata ini memiliki sifat esensi alam. Setelah masuk ke dalam jurang, Elton Su dapat menemukan bebatuan hancur di sekitar sana dan dinding-dinding gunung yang dibuat hitam gosong karena sambaran petir. Elton Su menyapu sekilas sekelilingnya, dan menyadari jurang Fenglei ini yang tampak sangat kacau, serta hanya terdapat beberapa batang pohon besar yang hitam. Duar. Sebuah petir kecil menyambar di antar dinding gunung, sehingga bebatuan dibuat meledak dan jatuh sembarang. Elton Su dibuat kaget, begitu pula dengan Yahya Ki bertiga yang ikut masuk ke dalam. Meski petir itu sekecil jari, tapi mau pendekar tingkat spiritual nyata yang mengenainya pun juga merasa tidak enak. Hush hush. Angin juga terus bertiup kencang, dan meniup pergi petir itu. Elton Su mengamati situasi ini sekilas, namun dalam waktu yang singkat, langit sana pun menyambar 4 buah petir, dan semua petir itu mendarat di dinding gunung sekitar. Akan tetapi, tidak ada petir sama sekali yang mendarat ke beberapa batang pohon hitam itu. Hal ini membuat Elton Su kebingungan, kemudian lanjut mengamatinya lagi, dan menyadari bahwa peluang beberapa batang pohon hitam itu bisa tersambar petir sangatlah sedikit. Hal ini aneh sekali. Elton, bagaimana kamu bisa melatih diri dengan petir yang begitu rapat? Yahya Ki berkerut kening. Petir-petir ini terlalu sering menyambar kemari, dan entah juga kapan petir ini menyambar ke dirinya. Sedangkan ketika melatih diri, para pendekar itu paling takut akan diganggu. Apalagi jika ingin menerobos tingkat baru, maka mereka harus melatih diri di tempat yang semakin tenang. Coba aku masuk ke dalam jurang dulu, dan kalian tunggu saja di sini. Usai bicara, Elton Su juga langsung masuk ke dalam jurang, sembari menghindari sambaran petir itu. Dalam sekejap mata, Elton Su juga menghilang dari pandangan Yahya Ki mereka bertiga. Sebenarnya Elton Su bisa masuk ke dalam jurang, karena ketika ia tiba di sini, ia bisa-bisanya merasakan sebuah panggilan yang entah dari mana asalnya. Sedangkan asal suara panggilan itu sepertinya berada di bagian terdalam jurang tersebut. Semakin mendekat ke dalam jurang, petir yang tersambar ke sana pun semakin banyak. Elton Su juga memakai langkah sutra untuk menghindari sejumlah petir itu, dan baru tiba di bagian terdalam jurang setelah beberapa waktu kemudian. Di ujung sana terdapat sebuah gua gunung. Angin kencang yang bertiup sembarangan itu pun berasal dari lubang hitam yang dalam itu. Elton Su dapat merasakan esensi angin yang sangat kuat di dalam gua gunung itu. Sembari memiringkan tubuh menghindari beberapa petir, Elton Su pun tiba di depan gua gunung itu. Di sana tidak terdapat esensi petir lagi, melainkan esensi angin yang sangat kuat. Usai merasakan daya hidup pedang di dalam pusat energinya yang mendidih cepat, mata Elton Su bersinar, dan memutuskan untuk menetap di sini sesaat dan melatih diri. Untuk esensi angin yang begitu kuat, kemungkinan besar dirinya bisa memasuki tingkat spiritual nyata dalam waktu 2-3 hari. Untuk barang-barang berharga di dalam gua gunung ini, Elton Su juga sangat penasaran. Setelah tiba di sini, suara panggilan yang entah dari mana itu juga terasa semakin kuat. Bersambung.